Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, setelah kalian mempelajari mengenai persamaan termokimia, ya, ini nanti kalian belajar mengenai perubahan entalpi atau delta H, ya. H di sini adalah entalpi, delta di sini adalah perubahan. Delta H yang menyertai suatu reaksi selalu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Ya, jika suhu zat itu semakin meningkat, maka delta H-nya besar. Ya, suhu itu dilambangkan dengan T dan tekanan dilambangkan dengan P. Di sini ada beberapa macam perubahan entalpi. Di antaranya ada 8 ya. Nanti yang kalian pelajarin itu nanti sekitar ada 4. Nanti yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar delta HD. Yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar delta HC. Yang keempat, perubahan entalpi netralisasi standar delta HN. Yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar delta HVAP, ya. Kemudian yang keenam, perubahan entalpi peleburan standar delta HFUS. Ketujuh, perubahan entalpi sublimasi standar delta HSUB. Yang kedelapan, perubahan entalpi pelarutan standar delta HSOL solution, ya. Datanya sendiri ya. Nih. Nah, ini untuk saya jelaskan sekitar 5 ya. Perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. Ini contohnya ya. Entalpi pembentukan standar natrium klorida membebaskan kalor sebesar 401,9 kJ per mol. Kalau membebaskan itu nanti delta H-nya negatif. Sedangkan kalau menyerap kalor itu nanti positif. Kalau membebaskan itu kan namanya reaksi eksoterm. Delta H-nya nilainya negatif. Sedangkan menyerap itu reaksinya reaksi endoterm. Di sini reaksi untuk reaksi entalpi pembentukan di sini Na plus setengah Cl membentuk NaCl. Ya, ini Na plus setengah Cl2 menjadi NaCl, delta H-nya negatif 400,9, ya, termasuk reaksi eksoterm karena membebaskan. Nah, ini yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar. Ini kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan tadi. Ya, di sini sesuai sama hukum Laplace, di mana jumlah kalor yang dilepas pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya itu sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Contohnya, jika perubahan entalpi pembentukan H2O itu negatif 285,5 kJ per mol, maka untuk perubahan entalpi penguraian standarnya untuk H2O itu adalah plus 285,85. Ya, pembentukannya negatif, berarti penguraiannya adalah positif. Ini untuk perubahan entalpi penguraian standar, kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Paham ya? Sekarang untuk perubahan entalpi pembakaran atau delta Hc itu adalah pembakaran atau perubahan entalpi standar pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Nah, ini contohnya untuk pembakaran 1 mol etanol. Ini lambangnya etanol ya, C2H5OH, membebaskan kalor sebesar min 1,350. Jadi ini reaksinya adalah reaksi eksoterm. Setiap suatu reaksi pembakaran itu selalu diiringi atau direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Masih ingat kan ya, dulu pada waktu reaksi pembakaran di senyawa hidrokarbon. Ya, ini reaksinya reaksi eksoterm.
Kemudian yang keempat, perubahan entalpi netralisasi standar delta Hn. Itu adalah perubahan entalpi standar pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Ini misalnya NaOH, 2 NaOH plus H2SO4. Ini basa, ini asam. Basa tandakan dengan OH, asam dengan H. Menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Ya, suatu reaksi penetralan itu terjadi antara reaksi asam dengan reaksi basa. Ya, reaksi asam dan reaksi basa itu menghasilkan suatu garam dan air. Di mana delta H reaksinya di sini adalah min 200 kJ. Maka untuk delta Hn atau perubahan entalpi netralisasi standar NaOH, di sini kan koefisiennya ada 2 untuk NaOH. Berarti min 200 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk H2SO4 itu koefisiennya ada 1, enggak ada kan sini angkanya, jadi dianggap 1. Jadi min 200 per 1 atau min 200 kJ saja. Paham kan? Ya, untuk perubahan entalpi standar ini. Nah, yang kelima, perubahan entalpi penguapan standar atau delta HF ya atau V. Itu perubahan entalpi standar reaksi pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi zat dalam fase gas pada titik didihnya. Contohnya H2O ini dalam bentuk cair, diuapkan ya, diuapkan atau dididihkan, itu timbul gas yang namanya H2O, tapi berupa gas, sama-sama air kan, namanya air dalam bentuk cair, kemudian diuapkan atau dididihkan, timbul suatu gas atau uap, ya ini namanya H2O dalam bentuk gas. Delta HV-nya plus 44 kJ. Kenapa plus 44 kJ? Di sini kan perlu kalor, memerlukan kalor atau menyerap kalor, sehingga reaksinya reaksi endoterm dan dilambangkan delta H-nya adalah positif. Paham ya? Nah, paham bisa ditanyakan di WA juga bisa ya nanti. Nah, sekarang saya lanjutkan. Untuk penentuan delta H reaksi, ini mulai perhitungan ya anak-anak. Di sini berdasarkan hukum Hess. Ya, pertama berdasarkan hukum Hess. Nah, bagaimana bunyi hukum Hess itu? Bahwa jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jangan ingat ya, tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir suatu reaksi. Ini diagram untuk hukum Hess ya. A plus B ya menjadi D, atau dari reaksinya dari A ke C menjadi D atau A ke B menjadi D. Jadi hasil reaksinya ini adalah ini ya, yang D. Jadi kalau disimpulkan dari delta H1 tambah delta H2 itu sama dengan delta H3 tambah delta H4. Ya, ini hasil reaksinya ini untuk D. Nah, ini saya kasih soal, contoh soal. S plus 3 per 2O2 ya, itu bisa menjadi SO2 plus setengah O2. Kalau dirasikan lagi bisa menjadi SO2. Ya, ini untuk menghasilkan yang SO2 bisa melalui langkah dari reaksi ini menjadi yang kedua ini ya, delta H yang kedua, kemudian menjadi ini. Nah, menjadi SO2. Kemudian yang paling cepat dari S plus 3 per 2O2 bisa langsung dicucuk langsung S2 ini. Nah, ini. Jadi delta H3 nya min 398. Lah, berapa untuk delta H1-nya? Dari sini ke sini kan lebih cepat ya hasilnya. Jadi delta H3 sama dengan delta H1 plus delta H2. Jadi rumusnya min 398 sama dengan X ya. Ini X, untuk ini adalah 1 plus min 100. Jadi untuk X-nya min 398 plus min, kalau pindah ke sebelah kiri jadi positif, min 398 plus 100, jadi min 298 kJ. Ini untuk hukum Hess. Sudah paham ini untuk hukum Hess ya? Saya ulangi lagi, dari sini langsung bisa ke SO2.
Jadi untuk delta H3 itu bisa dicari dari delta H1 ditambah delta H2. Ini kan sudah ada nilainya dari sini. Ya, dari min 398 sama dengan X plus min 100. Nah, jadi X-nya kalau misalnya saya tetapkan di sini X-nya, berarti min 398 min kalau dipindah ke sebelah sini kan jadi positif. Jadi saya tulis seperti ini. Min 398 plus 100 jadi min 298. Gimana? Ada yang ditanyakan ini? Nah, bisa nanti kalian ya. Nanti selanjutnya bisa kalian tanyakan lewat WA bisa ya. Dah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.